masa-masa awal kemerdekaan daripada Republik Indonesia bukanlah masa-masa yang mudah. Justru 20 tahun pertama penuh dengan pergolakan politik, ada pergolakan militer, dan bahkan keharusan untuk meyakinkan dunia internasional akan keberadaan daripada Republik Indonesia. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat cukup problematis pada saat itu adalah terkait berbagai pergolakan di dalam negeri dari tahun 1948 sampai 1965 atau kurang lebih sekitar 17 tahunan. Pada masa tersebut berlangsung berbagai pemberontakan yang ada mulai dari Pulau Jawa sampai dengan pulau-pulau lainnya. Ada pemberontakan PIKI Madiun, ada DITII, ada APRA, Andi Aziz, Republik Maluku Selatan, PRRI, dan Permesta. Jadi bayangin tuh, ada lebih dari 5 bahkan mencapai 10 pemberontakan. Nah, pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah karena mereka ini adalah orang-orang yang kurang nasionalis dan hanya ingin melawan pemerintah saja? Nah, kita pikirkan hal tersebut di video kali ini nih. Yang perlu kita ketahui, pertama-tama pada faktanya yang namanya NKRI itu memang punya wilayah yang sangat luas dan nggak mudah loh untuk memelihara wilayah yang luas dan bahkan menyatukannya sebagai suatu negara. Nah, jadi memang tugas daripada para bapak bangsa kita itu bukan tugas yang mudah ya, untuk menyatukan dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Jadi itu yang pertama ya. Nah, dengan demikian menimbang luasnya wilayah kita, keberagaman orang-orang di dalamnya itu juga semakin banyak lagi. Ya, ada orang-orang yang punya kepentingan, yang punya keinginannya masing-masing gitu. Dan sekali lagi, untuk bisa merangkul semua keinginan dan kepentingan setiap orang dari suatu negara yang besar seperti Indonesia bukanlah hal yang mudah. Pasti memang bapak bangsa, para pemerintah itu berusaha tuh untuk merangkul semuanya. Tapi pada faktanya ada orang-orang yang tidak terangkul ya, ada orang-orang yang left out atau tertinggal. Nah, orang-orang ini merasa misalnya, loh, kenapa daerah kita itu tidak diperhatikan sama pemerintah? Kenapa semuanya hanya bicara soal Pulau Jawa? Bagaimana dengan kita di Sumatera, Maluku, atau di Sulawesi? Apakah kita termasuk ke dalam orang Indonesia? Kalau iya, kenapa kita terpinggirkan? Nah, karena ketidakpuasan itulah salah satunya mereka juga akhirnya melakukan pemberontakan. Mana nih bagian kami bayar pajak loh, apa yang kalian kerjakan buat kami? Nah, jadi ini satu bentuk ketidakpuasan terhadap tindakan pemerintah ya. Dan sekali lagi fatal ya, ketika Indonesia ini sebagai negara baru ada ketidakpuasan, dan sekali lagi ya, sangat mungkin yang namanya pemisahan wilayah itu terjadi. Yang kedua, itu menimbang adanya beragam ideologi di Indonesia pada saat itu. Nah, menurut Herbert Fried, seorang akademisi Australia, ada tuh aliran-aliran politik di Indonesia, mulai dari komunis, sosialisme demokrat, Islam, nasionalisme, dan juga tradisionalis Jawa. Nah, mereka-mereka ini yang ada di dalam kelompok-kelompok tersebut berusaha untuk memberikan pengaruh yang paling besar. Dan umumnya mereka juga pada akhirnya menggerakkan beberapa pemberontakan di beberapa wilayah. Misalnya DITII gitu kan, menuntut juga ada nuansa Islamnya ya, supaya negara Indonesia ini ada lebih menekankan kepada nuansa Islam. Ada misalnya komunisme itu sendiri gitu ya, partai komunis yang menginginkan supaya ideologi komunisme nih yang dipraktikkan. Dan kalau memang melihat sejarahnya, kebanyakan partai-partai atau orang-orang komunis memang melakukan pergantian pemerintahan menggunakan cara yang revolusi gitu ya, melawan angkat senjata, demonstrasi besar-besaran seperti itu. Nah, jadi dua hal itu nih paling enggak ya. Pertama, ada wilayah yang besar dan sulit untuk memberikan stabilitas politik dan merangkul semua kepentingan orang-orang. Ya, pemerintah pasti ada miss-nya. Yang kedua, itu juga dikarenakan ideologi yang beragam yang ada di Indonesia. Nah, dua hal itu paling enggak yang gua rasa menyebabkan bisa terjadi pemberontakan dari tahun 1948 sampai 1965. Jadi, apakah karena mereka kurang nasionalis? Well, itu kita perlu pertanyakan ya, karena memang pada faktanya pemberontakan itu menunjukkan ada yang tidak beres dengan pemerintah kita pada saat itu. Begitu.